Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang supervisi manajerial. Kami yang beranggotakan ada Mbak Nurul Hidayah sebagai pemateri pertama dan juga saya sendiri Sarah Ulimas sebagai moderator dan juga pemateri kedua, dan ada juga Mas Ananda Komaruzaman sebagai pemateri ketiga. Untuk mempersingkat waktu, untuk pemateri pertama yaitu akan disampaikan oleh Mbak Nurul Hidayah. Monggo Mbak, silakan. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Langsung saja, dalam panduan pelaksanaan tugas pengawas sekolah atau madrasah atau Direktorat Tenaga Kependidikan tahun 2009 nomor 20 dinyatakan bahwa supervisi manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisien dan efektivitas sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, kependidikan, dan sumber daya lainnya. Tujuan supervisi manajerial adalah memampukan atau enabling kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan meningkatkan kinerjanya dalam mengelola dan memimpin sekolah atau madrasah untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di madrasah secara berkelanjutan. Prinsip-prinsip supervisi manajerial adalah 1. Pengawas harus menjauhkan diri dari sifat otoriter, di mana bertindak sebagai atasan dan kepala sekolah atau guru sebagai bawahan. Yang kedua, supervisi harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. Hubungan kemanusiaan yang harus diciptakan yang bersifat terbuka, kesetiakawanan, dan informal. Yang ketiga, supervisi harus dilakukan secara berkesinambungan. Supervisi bukan tugas bersifat sambilan yang hanya dilakukan sewaktu-waktu jika ada kesempatan. Yang keempat, supervisi harus demokratis. Supervisi tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi. Titik tekan supervisi yang demokratis adalah aktif dan kooperatif. Program supervisi harus integrasi di dalam setiap organisasi pendidikan terhadap bermacam-macam sistem perilaku dengan tujuan yang sama, yaitu tujuan pendidikan. 6. Supervisi harus komprehensif. Program supervisi harus mencakup keseluruhan aspek, karena hakikatnya suatu aspek pasti terkait dengan aspek lainnya. Yang ketujuh, supervisi harus konstruktif. Supervisi bukanlah sekali-sekali untuk mencari kesalahan-kesalahan guru. Yang kedelapan, supervisi harus objektif. Objektivitas dalam penyusunan program berarti bahwa program supervisi itu harus disusun berdasarkan persoalan dan kebutuhan nyata yang dihadapi sekolah. Peranan supervisi manajerial di dalam buku Ceriha Makawimbang tahun 2011 halaman 79, dalam melaksanakan supervisi manajerial, pengawas sekolah harus memiliki peranan khusus sebagai berikut. Yang pertama ada konseptor, yaitu menguasai metode, teknik, dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Yang kedua, ada programmer, yaitu menyusun program kepengawasan berdasarkan visi misi, tujuan, dan program pendidikan di sekolah. Yang ketiga, ada komposer, yaitu menyusun metode kerja dan instrumen kepengawasan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawas di sekolah. Observer, yaitu memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan di sekolah. Dan yang terakhir ada user, yaitu memanfaatkan hasil-hasil pemantauan untuk membantu kepala sekolah dalam menyiapkan akreditasi sekolah. Terima kasih untuk
pemateri pertama yang telah disampaikan oleh Mbak Nurul Hidayah. Kemudian materi yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri. Sasaran supervisi manajerial. Supervisi manajerial menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar terlaksananya pembelajaran. Sasaran supervisi manajerial adalah membantu kepala sekolah dan tenaga pendidikan di sekolah di bidang administrasi sekolah yang meliputi 1. Administrasi kurikulum, 2. Administrasi keuangan, 3. Administrasi sarana prasarana atau perlengkapan, 4. Administrasi tenaga kependidikan, 5. Administrasi kesiswaan, 6. Administrasi hubungan dan masyarakat, 7. Administrasi persuratan dan pengarsipan. Kemudian selanjutnya yaitu kompetensi supervisor manajerial. Kompetensi utama seorang supervisor terletak pada kemampuan personalnya. Persyaratan untuk semua supervisor yaitu teknikal, human, manajerial, atau administratif. Ketiga kompetensi tersebut disebut gabungan keterampilan atau skill mix. Dimensi teknikal berkaitan dengan kemampuan menggunakan pengetahuan, metode, teknik, dan peralatan dalam melaksanakan kurikulum dan sistem pengalamannya. Keterampilan manajerial mencakup perencanaan organisasi, staffing, pendelegasian, tanggung jawab, dan manajemen keterampilan. Manajerial supervisor juga mencakup kemampuan menghubungkan kerja unit dengan unit yang lain. Dari lembaga pendidikan, kerja unit ini bisa berupa hasil kerja guru satu dengan lainnya atau kerja dari staf administrasi sebagai pendukungnya. Kemudian keterampilan human dalam supervisi merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain agar mau melakukan perubahan untuk perbaikan atau peningkatan. Untuk itu, seorang supervisor harus mampu berkomunikasi dengan baik, termasuk kemampuan menyampaikan sarana dengan baik, yaitu mudah dipahami. Jadi, seorang supervisor harus menguasai pengetahuan tentang substansi yaitu yang dipantau dan dievaluasi. Kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh supervisor dapat juga disebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu mampu melakukan supervisi sesuai prosedur dan teknik-teknik yang tepat. Yang kedua, mampu melakukan monitoring atau evaluasi dan pelaporan program pendidikan sesuai dengan prosedur yang tepat. Yang ketiga, memahami dan menghayati arti atau tujuan dan teknik supervisi. Yang keempat, menyusun program supervisi pendidikan, melaksanakan program supervisi pendidikan, terus memanfaatkan hasil-hasil supervisi, dan yang terakhir adalah melaksanakan umpan balik dari hasil supervisi. Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang supervisor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka pembinaan dan penyegaran terhadap peningkatan mutu pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kepribadian. Yang kedua, ada manajerial. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ananda Komaruzaman. Silakan Mas Ananda bisa menyampaikan materinya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa metode supervisi manajerial yang dapat dikembangkan oleh para pengawas sekolah. Metode monitoring dan evaluasi. Monitoring adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah. Misalnya, mencari kesesuaian penyelenggaraan pendidikan dengan rencana, program, dan standar yang telah ditentukan, atau juga bisa mencari hambatan-hambatan yang harus diatasi dalam melaksanakan program. Jadi monitoring ini sifatnya klinis. Evaluasi ini ditujukan untuk mengetahui tingkat kesuksesan penyelenggaraan sekolah atau keberhasilan yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, ada refleksi. Secara refleksi dan fokus grup diskusi.
secara bersama ini pihak sekolah dapat melakukan refleksi terhadap data yang sudah terkumpul, kemudian menentukan sendiri faktor-faktor penghambat dan pendukung yang selama ini mereka rasakan. Jadi dapat dibentuklah forum grup diskusi yang melibatkan unsur-unsur stakeholder sekolah. Di FGD ini tujuannya untuk menyatukan pandangan stakeholders mengenai realitas kondisi sesungguhnya, dari kekuatan dan juga kelemahan sekolah dan langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Jadi peran pengawas sekolah dalam hal ini adalah sebagai fasilitator sekaligus narasumber apabila diperlukan untuk memberikan masukan. Selanjutnya ada metode DELP. Metode DELP ini tujuannya dapat digunakan untuk membantu pihak sekolah merumuskan visi, misi, dan tujuannya sesuai dengan konsep MPS dalam merumuskan rencana pengembangan sekolah atau RPS. Jadi metode DELP ini merupakan metode yang efisien jika melibatkan banyak stakeholders sekolah tanpa memandang faktor-faktor status yang sering menjadi kendala dalam sebuah diskusi atau musyawarah. Misalnya, sekolah mengadakan pertemuan bersama antara sekolah, dinas, tokoh masyarakat, orang tua, wali murid, dan sebagainya. Yang terakhir ada metode workshop. Jadi tujuan diadakannya workshop dan urgensinya dapat diselenggarakan secara bersama dengan kelompok kerja, sekolah, organisasi, instansi pendidikan, dan sebagainya. Sebagai contoh, pengawas sekolah dapat mengambil inisiatif untuk mengadakan workshop tentang sistem administrasi, sistem penilaian, dan sebagainya. Jadi 4 metode tersebut bertujuan untuk mengembangkan kualitas manajemen sehingga semua program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan sukses. Selanjutnya ada teknik-teknik dalam supervisi manajerial. Jadi ada 2 tekniknya, teknik supervisi individual dan kelompok. Selanjutnya, program supervisi manajerial. Program supervisi pendidikan adalah rincian kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil belajar. Kegiatan tersebut menggambarkan hal-hal yang akan dilakukan, bagaimana caranya, fasilitas apa saja yang diperlukan, kapan akan dilakukan, bagaimana cara yang efektif atau usaha yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan singkat dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Mas Ananda Komaruzaman atas penyampaian materinya. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Kemudian kami akan membuka sesi kritik dan saran. Baik, terima kasih. Karena tidak ada kritik dan saran dari teman-teman, maka kami langsung saja akan membuka sesi tanya jawab. Kami hanya menerima 3 penanya saja ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang telah disampaikan. Kami mohon izin untuk bisa mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu. Baik, karena sudah tidak ada yang ingin menyanggah dan juga pertanyaan sudah dijawab semua. Terima kasih atas partisipasinya dan maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.